Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita belajar lagi ya. Kemarin kita sudah sampai nomor 10 ya. Nomor 10 kalau salah ya. Berarti sekarang nomor 11. Ya. Baik, sebelum kita belajar lagi, kita berdoa dulu ya. Biar barokah belajar kita. Ya, banyak manfaatnya lah seperti itu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berarti ini ya nomor 11 ya. Oke, kalau kita lihat ya ini tidak menghitung sebenarnya, tapi lebih kecenderungan kita membaca soal terus maunya apa ya. Tapi nggak tahu menghitung juga ya, dikit-dikit ya. Karena jawabannya nggak ngitung nih pilihan gandanya ya. Nala berencana membuat kolam ikan berbentuk persegi. Kolam ikannya ini berbentuk persegi di sudut halaman belakang rumahnya. Dia juga berencana menambahkan jalan setapak selebar 2 meter di dua sisi kolam ikan. Berarti yang ini ya, jalan setapak ya. 2 meter, sini juga 2 meter ya. Karena dua sisi lainnya berbatasan dengan pagar, luas total kolam ikan dan jalan setapak dapat dituliskan sebagai X ditambah 2, ini ya, X ditambah 2 dikali dengan X ditambah 2, berarti X tambah 2. Berarti kalau ngomong luas kan sisi kali sisi gitu kan ya. Berarti kan X tambah 2 dikali X tambah 2. Di mana X adalah lebar kolam ikan. Nah ini, betul kan ya? Dalam meter. Apa yang diwakili oleh 4X tambah 4 dari hasil pengalikan bentuk aljabar tersebut? Berarti kan ini dengan ini hubungannya apa? Gitu ya. Berarti kan kalau kita jabarkan X tambah 2 gitu ya. Yang ini ya, X ditambah 2 dikali X ditambah 2 ya. Berarti kan gini. Ya. X dikali X berarti X kuadrat. X kali 2 berarti 2X. Yang ini sudah, sekarang yang ini 2 kali X berarti 2X. 2 kali 2 berarti 4 gitu ya. Berarti kan X kuadrat 2X tambah 2X berarti 4X ditambah 4 ya, kan gitu ya. Berarti apa yang diwakili oleh 4X tambah 4? Kalau gitu Nanda ya, berarti kan X dikali X itu sebenarnya kan X kuadrat, ini kolam renangnya. Berarti ini adalah kolam renang kan gitu. Yang ini X kuadrat. Yang ini apa kan gitu maksudnya. Ya, 4X tambah 4. Gitu ya. 4X tambah 4 itu adalah ini apa nih namanya? Yuk kita lihat. Panjang kolam ikan dan jalan setapak. Berarti kan tidak. Panjang kolam ikan kan ini semua ya, ini. Padahal yang kita ini adalah ini. Ya, apa nih? Ya, jalan setapak. Kalau ini kan X kuadrat. Yang ini. Keliling jalan setapak dalam meter. Keliling jalan setapak dalam meter. Berarti ini kelilingnya ya. Itu. Ya. Berarti kalau keliling kita cari kelilingnya, ini 2, ini berapa gitu ya. Kan gitu, ya. Kan tidak ya. Luas jalan setapak dalam meter persegi. Nah, ini.
Kalau ini luas berarti ini kan juga luas, kan gitu ya. Ya, berarti ini adalah ini jawabannya. Luas jalan setapak adalah meter yang ini. Gitu ya. Ini berarti luas ya, luas ya. Jalan setapak ya dalam meter ya persegi ya. Kalau ini luas kolam renang gitu ya. Oke. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Hubungannya. Jadi kan bener. Kalau kita lihat itu berarti yang ini luas kolam renang, yang ini jalan setapaknya. Berarti kan kalau keseluruhan juga ngomong luas gitu ya. Tapi yang ditanyakan adalah 4x ditambah 4. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, lanjut kah? Lanjut. Oke. Oke, lanjut ya. Nomor 12. Nah, ini sudoku nih. Lengkapi teka-teki persegi ajaib berikut dengan petunjuk setiap kotak berisi bilangan berbeda dari 1 sampai 16. Jumlah bilangan di setiap baris, kolom dan diagonal adalah sama. Baris, kolom dan diagonal. Berarti diagonal itu ada 2 ya. Ini sini ya, diagonalnya ini sini ya. Nanti sama dengan gini ya. Gitu ya. Sama. Ini baris ya ke sini, ini kolom. Nah, kita di sini kan ada petunjuknya, ada beberapa huruf dan beberapa angka, ya. Tapi kita nggak tahu jumlah apa namanya? Jumlah masing-masing baris atau kolom. Nah, ini berarti kan kita jumlahkan dulu ini 1 sampai 16. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dengan sampai dengan 16 ya, kan gitu. Nah, ini nanti dibagi berapa, kan gitu. Kalau dibagi gini berarti dibagi 4 ya. Ya, karena dibagi berapa? 4 ya. Sebentar, nomor 12. Ya. Kalau kita jumlahkan totalnya ini berapa? Kalau ada gini, ada cara triknya enggak, Mas Kenzi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa? 16. Ada triknya enggak? Itu Ada. saya nyoba sendiri, Pak. Coba-coba. Ya, Totalnya berapa kalau sudah coba-coba? Totalnya. jawabannya itu ketemu C. Jawabannya ketemu C. C. Saya tanya totalnya berapa, Mas? Baris kolomnya. Baris kolomnya. Baris kolomnya. Jawabannya C ya. Tidak tahu. Iya. Total baris total ini ke sini berapa? Belum dapat ya. Nah, caranya gini, kalau kita ingin mengetahui total baris kolom diagonalnya sama ya. Karena nanti kita di sini ada 16 kolom kan ya, yang kita isikan 1 sampai 6 berapa, Mas? Nemu 34. 34. 34 dapat dari mana? Coba-coba. Ya. Oke, berarti harus tahu dasarnya, gitu ya. Ini gini dah. Jadi angka 1 hingga 16 itu kan dimasukkan ke sini. Tapi kita pengen tahu pastinya, ya. Berarti kita jumlahkan dulu.
semuanya ini. Ya, 1 sampai 16 kita jumlahkan dulu ya. Ya, kalau kita penjumlahan ini ada cara cepatnya enggak? Ada beberapa model ya. Kalau beberapa model itu gini maksudnya. Kita cari cara ya, penjumlahkan beberapa pun yang penting urutan bilangan prima ya. Berarti sebelum 16 itu kan 15 tambah 16 gitu ya. Misalkan ini N. Kalau kita balik ini berarti ini berapa? 16 di sini ya. 16 terus 15 terus 14 ya, terus urut ya ini ya. Biar sama. Ini berarti 13 tambah dengan di sini 1, sini 2 gitu ya. Kita jumlahkan, Mas. Nanti ada cara tepatnya juga ya. Kalau N tambah N berarti 2N kan gitu ya. Ya. Ini tambah ini berapa? Ini tambah ini. 17. Nah, ini kan 17 sampai berapa kali? 16. Berarti N-nya berapa nih? 17 kali 16 dibagi 2. Berarti N-nya berapa? 130. Berarti jumlah kolom bisa diketahui dari sini ya. Jumlah baris ya, strip kolom, strip diagonal. Berarti ini sama dengan 136 dibagi dengan 4. Kan ini ada 4 baris ya. 4 kolom gitu ya. Berarti ini berapa? 34. Asal muasalnya gini, Mas. 34. Asal muasalnya gini, Mas Kenji ya. Ya. Atau kalian kalau sudah tahu gini, sebenarnya ada cara cepatnya. Ya, ini N ya. Kalau sudah gini berarti kan apa? Ya. N dikali N plus 1 bagi 2. Ya, bagi 2. Berarti kan 16 dikali 17 dibagi 2 ya, N-nya. Kalau pengen tahu nganunya asal muasalnya ini kan sama dengan ini sebenarnya. Ya. N dikali N plus 1 dibagi 2. Oke lah, berarti kita sudah tahu di sini totalnya baris, kolom, dan apa namanya diagonalnya adalah 34. Oke ya, kita bisa deteksi di sini. Ada ini yang sudah jelas, ini berapa nih? 8, 10. Berarti 18, 5, berarti 23. Ya, 34 dikurangi 23. Berarti 11, kan gitu. Kalau gitu, berarti kan kita bisa menentukan ini. Ini, ya, ini sama ini 13 tambah 14 berarti 27. 27 berarti 34 dikurangi 27 berapa? 34 dikurangi 27 berarti itu 7. ya, gitu. Oke, ada yang bisa kita cari lagi enggak? Nah, diagonalnya. Diagonal. Ya. Diagonal. Diagonal ini berarti 4. berapa? 4. 4 ya. Ya. Ini kan sama ini 23 tambah 7 berarti 30, sini 4 ya. Oke, berarti sudah tahu juga ini. Oh, belum tahu ini. Sekarang ini 16. berapa? 16. 16 ya, kan gitu. Ya kita coba aja, ini sama ini 9 tambah 9 berarti kan 18 ya. 18 tambah 16 kan 34. Oke ya.
Sekarang kita bisa mencari K-nya. Nah, K itu berarti berapa? 16 tambah 13, 29 tambah 2 berarti 31. Berarti sini K-nya 3. Kan gitu ya? Oke. Ini mana nih yang bisa membantu lagi? K-nya. Eh, yang bisa bantu sini 3, 10. Ayo, berapa? Yang bisa bantu mana Mas Kenji? Diagonal ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah 3. Ini ya. Oke. Berarti masih ada berapa angka yang belum ya? Kan tinggal 4 ya. 4 itu angka berapa aja? 5, Pak. 5. 5 berapa aja selain 5? Selain 5 berapa? 5, 3, 5, 3, 12, berapa? 12, 1, 1. 15. Berapa? 5 gak masuk. 5 gak masuk, Pak. Oh, 5, 5. Berarti ini 3 sudah ya, berarti 5 ya. Oh, 5-nya sudah. Ini sudah 5 sudah. 5-nya sudah. 5 sudah. 15. Yang belum berarti 1, 12, 15. 15. 15 ya. 6. 6. 15, 6 Hmm. gitu ya. Berarti kita ada sesuatu yang anu nih. Ya, ya. Ini tidak bisa nih, tidak bisa nih. Harus dicoba dari ini, gitu ya, dari sisanya. Tapi kesempatannya kan tinggal kecil ya. Ini sama ini berapa sih? Ini sama ini 13 ya. 13. 24 dikurangi 34 dikurangi 13 berapa? 21. 21 ya. Ya. 21. Nah, kira-kira yang di 21 itu berapa? 21 itu berarti 6 sama 2, 6 sama 15 ya? Ya, Ya. kan gitu. Ya, berarti kan di sini ada kesempatan ini 15, ini 6. Gitu ya. Atau dibalik. Ya, gitu ya. Iya. Mas Kenji dapat berapa di sini? 15. Oke, berarti kita anu dulu lah. Kita buat asumsi. Ya, coba. Ini 9 tambah 7 berapa? 16 tambah 15, 31 ya. Oh, 15 kayaknya 30 lagi. nggak nggak bisa, Pak. Gimana? Soalnya kan ada 16 sama 11 di diagonal. Itu. Oke, besar sekali. Nah, Berarti jadi nggak bisa. Oke. Berarti jangan 15, berarti ini 6 ya. Coba kita kasih 6. 6 sini 15 berarti ya. Ini sama ini berapa? 29 ya. Tambah 4 berapa? 33. Nah, ini 1. Gitu ya. Bener enggak? Ini kan sudah oke, 34. Diagonalnya 16 tambah 11 itu berarti 27. Ya. 27 ditambah 7. 34 ya, pas ya. Nah, sekarang berarti sisanya itu di sini 12. Yuk kita hitung. Ya, kalau sisanya 12 berarti pas. Ya. Kalau pas berarti pas 34 berarti oke. Ya, berarti kan 13 tambah 8 21 ya. Tambah ini berarti 33 ya. Tambah 1 berarti pas 34. Oke. Berarti oke ya. Oke Mas Kenji. oke.
Tinggal kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Nilai dari KM, K kali M kali N kali R. Nah, yuk, K kali M kali N kali R. Nah, K-nya berapa? 3. M-nya berapa? 15. N-nya berapa? 12. R-nya berapa? 1. Kan gitu ya. Berarti 3 kali 15 kali 12. Berapa? 540. 3 kali 15 kali 12. 540. Bener Mas ya? 540. Oke. Berarti yang C ini. Asal muasalnya tahu ya, kenapa 34 ini karena sering terjadi, sering ada soal gitu ya. Ya harus disederhanakan ya. Oke. Oke. Oke, siap lanjut. Lanjut. Oke. Sudah dapat berapa ini, Mas? Mbak, ini kan ada Mbak Dini juga ya. Oh, ada Dapat Mas Arkadia juga. Halo Mas Arka. 800, Pak. Berapa? 800. Idenya gimana? Saya belum dapat. Dibantu yuk. 800. Idenya gimana yuk? Dibantu saya Mas Yanji. Eh, jadi kan dua yang bentuknya kayak daun itu bisa digabung. Dua Bisa jadi yang kayak daun. yang mana? Kayak Itu kalau daun mana? dibelah kan, Ini. anu, ya, Digabung taruh di mana? di apa itu yang Sini, pinggirannya. sini ya. Ya, Gitu ya. enggak Oke. setengah-setengah. Biar gak Di buat setengah-setengah. Jadi setengah-setengah. nanti kan bentuk garis lurus. Oke. Coba Mas Kanji bisa ini bisa nulis nggak? Aduh. Coba, yuk. Not. Hmm, Gimana, Pak? Tulis saja di anu. Berarti yang mana yang di mau di anu dah? Putih ini atau ini? Iya, Ini. yang daun itu dibelah. Yang ini. Ya, Di belah gini. dibelah. Ya, Ini berarti itu juga dibelah. di belah gini. Ya. Terus Terus dua bagiannya itu taruh di pinggir yang melengkung itu. ini. Ini ya. Taruh sini. Ya, Ya. Ini taruh situ. taruh sini. Oke ya. Berarti sama. Ini taruh sini, ya. Ini taruh sini ya. Habis ya. Yang ini. Ya. Oke ya. Berarti luas apa itu ya? Luas tembereng. Jadi persegi. Kalau kalau ininya jadi persegi, ini kotak ya. Ya, Ya, gitu. digabung. Ya. Berarti di sini Jadi ini luas kan totalnya dikurangi itu. gimana, Mas? Luas totalnya itu dikurangi persegi itu.
Jika luas bangun tersebut dikurangi persegi. Oke. Coba saya ilustrasikan. Kalau di sini kita nggak bisa, ya saya ini ya. Nanti biar kita punya gambaran Mas Kenji. Karena dimensi 3 itu gini kendalanya ya. Nggak mirip ya. Oke. Tadi kan kita ini tarik garis ya. Gitu ya. Ini tarik garis ya. Gitu ya. Oke. Yang ini kan dibagi dua. Ini juga dibagi dua. Yang ini pindah ke sini ya. Yang ini Ya. pindah ke sini. Oke. Yang ini pindah sini, yang ini pindah ke sini. Oke, saya hapus. Ini berarti biar tidak kelihatan. Oke ya. Oke. Tapi sudah tahu tadi ya posisinya ya. Enggak usah nih. Berarti kan ini kita isi ya. Kita isi. Jadi kita isi. Ya, ini sini ya. Sama ini. Ini kan dipindah tadi ya. Ini sama ya. Kalau ini digabung sama ini kan berarti persegi, jadi persegi ya. Kan ya. Kalau Ya. yang ini ya, ini dengan ini digabung. Atau tadi Ya. caranya dikurangi ya, sorry. Dikurangi nggak apa-apa. Luas apa namanya? Luas semua bentuk ini dikurangi dengan luas persegi. Nah, luas perseginya berapa, Mas? Ya kan panjang TV-nya kan itu Oke, sama berarti kayak tadi luas jari-jari perseginya berapa? gitu. Luas perseginya 1000, luas luas bentuk ya, Mas bangun. Ya. Oke, 1925. ya, luas bangunnya berapa? Luas 1925. bangun 1925 ya. Kalau gitu luas perseginya berapa? Ada kata-kata lain enggak, Mas? Maka luas daerah yang diarsir. Luas perseginya dapat berapa, Mas? Dapat berapa, Mas? Luas perseginya. Luas persegi kan sisi kali sisi ya. Tapi kan ini ngomong jari-jari. Oh, Hmm, berapa, Mas? salah-salah. Tadi ketemunya D 700. 700, oke. Tapi caranya sama. Iya. Oke, berarti caranya kan sama, nggak apa-apa. Karena saya dapat 700 ya kuncinya, tapi caranya belum ketemu. Ya, oke ya. Berarti luas perseginya berapa? Luas perseginya berarti kan ini digabung ya. Ini taruh sini kan jadi persegi. Ya, Iya. ya. Oke. Dapat berapa perseginya, Mas? Persegi.
Jari-jarinya kayaknya 35. Jari-jari dapat 35 ya. Dari jari dapat 35. Ini kan sebenarnya setengah lingkaran ya. Luas bangun Iya. itu setengah Nanti kan lingkaran. bisa dibagi, Pak. Nah, ya, Figurnya. berarti jari luas bangun itu setengah lingkaran. Ya, sebentar. Kita cari. Luas bangun ya. Bangun itu di sini setengah Lingkaran. luas lingkarannya. Berarti kan ini 1925 ini setengah dari 2 PR ya. Ya. Luas ya, sorry. Luas itu berarti pi PR kuadrat. Oke, punya ide ya. Berarti ini PR kuadrat ya. Berarti kan kalau setengahnya berarti ini kali sini ya. Ya. Atau 1925 sama dengan setengah 22/7 dikali R kuadrat. Yuk. Berarti kan kalau kita sederhanakan R kuadrat sama dengan 1925 dikali 2 dikali 7 dibagi 22 ya. Kalau kita sederhanakan ini 11 ya. R kuadrat berarti 19.000, ngomong dimensi 3 kadang-kadang gini ya. Ya. 19.025 dibagi 11. Berarti ini 175 ya. Dikali 7 ya. Berarti R kuadrat. Kita tahu nanti ya sisinya ya. Oke ya. Berarti di sini dikali 7 1225 ya. R kuadrat berarti R-nya akar dari 1225. Berapa R-nya? 35. 35. Ya, R-nya sama dengan 35 ya. Oke ya. R-nya 35. Berarti luas perseginya kan 35 kali 35. 35 dikali 35 ya. Berarti kan 1000 berapa? 225. Berarti luas yang diarsir sama dengan 1925 dikurangi 1225. Berarti berapa? Kurangi 1925. 700. Pas ya? Oke. Mantap. Makasih Mas. Jadi gambarannya seperti itu ya. Sebenarnya ada ide lain Mas, tapi saya gak terlalu ngano ya. Kurang pas. Ini tambah pas ini. Gitu ya. Oke, gak apa-apa, pakai ini aja. Siap ya? Ini saya copy aja sini ya. Oke. Oke. Berarti jawabannya kita dapatkan 700. Ya. Oke, mantap. Siap? Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, lanjut.
Oke ya, lanjut ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tak lanjut. Rania memiliki kelereng merah dan kelereng biru di dalam sebuah kantong. Jika apa nih? Bentar, tutup. Jika ia memilih sebuah kelereng secara acak, peluang ia akan memilih kelereng biru adalah 35%. Rania menambahkan 55 kelereng biru ke dalam kantong dan mengeluarkan 5 kelereng merah. Sekarang, jika ia memilih sebuah kelereng secara acak, peluang ia akan memilih kelereng biru adalah 40%. Berapa banyak kelereng yang ada di dalam kantong mula-mula? Ya, kan gitu. Kantong mula-mula. Gimana? Berarti kita misalkan apa nih? Ada warna biru ya, merah sama biru. Ya, berarti ini merah M gitu ya, biru itu berarti B gitu ya, gitu ya. Ya, oke. Berarti totalnya adalah merah sama biru. Ya, kalau ngomong ini, jika ia memilih sebuah kelereng acak, secara acak, peluang ia akan memilih kelereng biru. Kelereng biru ya, berarti B. Berarti kan ngomong peluang itu sebenarnya kan apa? Biru ditambah keseluruhan kan ya, biru ditambah merah kan ya. Ini sama dengan berapa? 35% kan gitu. Iya enggak? Iya, peluangnya. Ya. Ya, berarti kita sederhanakan ini. Ya, sederhanakan ini. Berarti kita pindah sini ya. B sama dengan, kalau kita ngomong pakai kan boleh juga, nggak ngomong persentase. Ini kita kalikan berarti 0,35 ya. Ya. 0,35 di sini biru ditambah merah. Gitu ya. Berarti B sama dengan 0,35 B ditambah dengan 0,35 merah. B-nya ini merah, sorry. Dan gitu ya, kita kalikan ini. Ini berarti merah. Berarti B-nya ke sini ya. B dikurangi 0,35 B sama dengan 0,35 merah. Ini berapa nih? Berarti 1 ya, dikurangi 0,35 berarti 0, berapa? 0,65. Berapa? Ya. B ya. Sama dengan ini apa? 0,35 merah. Gitu ya. Coba kita pindah aja biru per merah ya. Biru per merah ya sama dengan ya. Ini pindah ke sini menjadi gini ya. Yang ini berarti 0,35 per 0, berapa? 65. Ya. Kan gitu ya. Kalau kita sederhanakan berapa nih? Berapa per berapa? B bagi merah itu bagi 5 semua ya. Bagi 5 atau berapa? 5 lah ya. Yang bisa bagi 35 dan 65. Ya, berarti kalau ini bagi 5 berarti 7, ini per berapa? Kalau 65, 13 kan ya. Perbandingannya B banding M-nya ini adalah apa? 3 banding
13 ya. Kalau ini ngomong perbandingan, misalkan ini K ya, kan kita nggak tahu K-nya berapa, ngomong perbandingan, gitu ya, diisi berapa, birunya berapa, gitu ya. Terus kita lanjutkan. Rania menambahkan 55 kelereng biru ke dalam kantong dan mengeluarkan 5 kelereng merah. Oke ya. Yang biru ya ditambah 55 gitu ya. Perubahan ya. Yang biru ya ditambah, ini yang baru ya, kantong baru. Biasanya prosesnya kan ini yang pertama gini ya, perubahan lah ya. Berarti kan biru ditambah 55 ya. Kalau mengeluarkan merah berarti merahnya dikurangi berapa? 5 ya. Berarti peluangnya berubah menjadi 40% ya. Kan gitu. Ya. Ya, kita baca lagi. Rania menambahkan 55 kelereng biru ya. Oke. Dan dari dalam kantong dan mengeluarkan 5 kelereng merah. Oke, berarti sama ya. Sekarang jika ia memilih sebuah kelereng acak, ia akan memilih kelereng biru. Nah, ini kelereng biru. Sama dengan tadi itu. Kelereng biru ya, ini ya. 35% di sini berapa persen? 40%. Sama dengan gini. Tapi ada perubahan ini. Ya. Berarti kan biru ditambah 55 dibagi dengan biru tambah 55 ditambah merah dikurangi 5 sama dengan 40% peluangnya. Gitu ya. Berarti B tambah 55 dibagi dengan B tambah M ya. Berapa nih? 50 ya. Kan gitu. Sama dengan berapa? 40%. Dari sini ada yang ditanyakan perubahannya. Oke ya. Kalau gitu kita bisa ngomong perbandingan ini kita masukkan biar kita bisa menghitung berapa nilai birunya, berapa nilai merahnya. Gitu ya. Tapi ini bisa kita rubah menjadi berapa? 0,4 ya. Kan gitu. Yuk. Ya. B-nya berapa? 7K ya. Berarti 7K ditambah dengan 55 ya, dibagi dengan B itu apa? 7K ditambah dengan M-nya adalah 13K ya, ditambah dengan 50 ya, sama dengan 0,4 gitu ya, 0,4 ya. Ini berarti kan 7K tambah 55 ya, ini berarti berapa? 7 tambah 13 20K ya, ditambah 50 sama dengan 0,4. Gak cukup tempatnya ya. Berarti ini kita tambahi 1 slide. Oke, gak apa-apa. Ya, berarti ini dipindah ke sini ya. Ya. Dipindah ke sini ya. Berarti apa? 7K ditambah 55 sama dengan 0,4 ya, dikali 20K ditambah 50 gitu ya, kalau dipindah tadi. Yuk, ini 7K tambah 55 sama dengan 0,4 kali 20 berapa? 40 berarti 8 ya. 4 kali 8 berarti 8 ya. Ya. 8K ditambah 0,4 dikali 50. 20. Berarti kan 20 ya. 20 kan gitu. Yuk kita pindah. Enaknya gimana?
Ya, enaknya kita rubah ini ke sini ya, yang ini ke sini ya. 55 dikurangi 20 sama dengan 8K ya. 8K dikurangi 7K kan gitu. Yang ini berarti 35 sama dengan K. Nah, berarti kan kita sudah dapat K-nya ya. Berarti apa namanya? Apa pertanyaannya? Berapa banyak kelereng yang ada dalam kantong mula-mula? Ya, banyak kantong mula-mula itu berarti kan ini. Ya, berarti biru tambah merah kan gitu. Ya. Banyak kantong, banyak kelereng. Mula-mula ya. Berarti kan biru ditambah merah. Ya. Birunya kan tadi berapa? 7K ya, ditambah dengan 13K ya. Berarti ini berapa? 20K. Berarti ini 20 dikali 35. Nah, tadi betul ya. Berapa ini? 700. Mantap nih soal ini. Ya. Soal kelas 78 memang lumayan. Oke. Ada yang ditanyakan kan? Atau nulis dulu atau screenshot? Sudah? Sudah semua? Ada yang ditanyakan, Mas? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Plat nomor mobil suatu negara terdiri dari 7 karakter. Plat nomor mobil itu, mobil di suatu negara terdiri dari 7 karakter ya. Karakter pertama adalah huruf vokal. Karakter kedua adalah huruf konsonan. Karakter kedua adalah huruf konsonan yang sama dengan karakter ke-6. Berarti karakter ke-6 juga konsonan gitu ya. Tapi sama ya. Karakter ketiga, 4, dan 5 membentuk bilangan ganjil 3 angka. Oh iya. Dengan angka pertama genap bukan 0. 3 angka, angka pertama genap bukan 0. Ya. Karakter terakhir adalah angka kelipatan 3. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat di negara tersebut? Karakter itu ada berapa? Konsonan itu berapa, Mas? Vokal dulu dah, karakter pertama. Karakter pertama. Ya, ini vokal. Vokal itu ada berapa? Vokal itu kan A, I, O, E, U ya. Berarti ini ada 5 ya. Gitu kan ya? Karakter kedua. Ya. Karakter kedua dan 6. Ya. Karakter kedua adalah huruf konsonan yang sama.
dengan karakter ke-6. Berarti berapa? Huruf itu ada berapa sih? 26 ya? 26 ya. 26 ya. Tapi kan sudah diambil vokalnya, dikurangi 5, berarti ini 21 ya. Ini berarti ada 21 pilihan ya. Yang ini 5 pilihan gitu ya. Gitu ya. Oke, kita baca lagi. Karakter ketiga 4 dan 5 membentuk bilangan ganjil ya. Karakter 3, 4 ya, 4 dan 5 ya, 5 gitu ya. Ini adalah apa? Membentuk bilangan ganjil 3 angka. Berarti kan ini 3 angka kan ya, 3, 4, 5, berarti kan ada gini ya, nah, gitu ya, 3 angka ya. Ganjil tapi dengan angka pertama genap, bukan 0. Nah, oke, berarti ada angka itu ada berapa sih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk kita cek, kita bisa masukkan ya. Ada berapa ini? Ada 10 ya, 10. Tapi dilihat nanti tidak jadi 10, bisa jadi ya. Karakter ketiga 4 dan 5 membentuk bilangan ganjil 3 angka. Ganjil 3 angka. Oke ya. Dengan angka pertama genap, bukan 0. Angka genap itu berapa sih? Berarti 0 itu tidak masuk ya. Berarti kan ini 2, 4, 6, 8. Berarti ini ada 4 gitu ya. Oke ya. Terus ganjil itu berarti kan belakang ya, angka, berarti yang ini ganjil, harus belakang, harus ganjil, berarti ganjil itu mana aja ya, 1 ya, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sini 5 gitu ya. Oke. Terus tengah-tengah bisa masuk semua enggak? Ya. Ya. Bisa masuk semua enggak? Bisa ya. Kan boleh sama. Boleh diulang lagi. Ya. Berarti ini ada berapa angka? Ada 10. 10 ini masuk semua ke sini. Gitu ya. Berarti 4 kali 5 kali 10 berapa nih? 4 ini berarti 50 kali 4 200 ya. 200, berarti ini ada 200 pilihan. Oke. Ada lagi. Karakter terakhir adalah angka kelipatan 3. Nah, karakter ke-7 ya. Karakter ke terakhir ya, ke-7 berarti ya. Kan ada 7 karakter ya. Ke-7. Ya. Angka kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa aja sih? Mulai dari 0 ya. 0 ya. 0 ya, kelipatan 3 ya, berarti kan 0, boleh ya di 0 itu ya. 3, terus 6, 9 ya, berarti ada berapa? Ada 4 ya, ada 4.
ada 4 ya. Ya, berarti sini 4 pilihan. Ada yang mungkin cara berbeda mungkin Mbak Mas Kenji, Mas Arka? Ya. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat di negara tersebut, berarti kita kalikan. Ya. 5 kali 21 kali 200 kali 4, berapa? 5 kali 21 kali 200 kali 4, 84. 84.000. Berapa? 84.000. 84.000 ya. Banyak plat. Ya, berarti kan 5 kali 21 kali 200 dikali 4 ya. Berarti ini 84.000 gitu ya. Ya pas ya. 5 kali 21 kali 200 kali 4, 84.000 ya. Oke. Siap? Berarti jawabannya ini ya. Oke. 5 kali ya. Kali 21 kali 200 kali 4, 84.000. Siap. Banyak plat. Sedikit ya. Probolinggo itu banyak platnya. 4 ya sama sih, 7 karakter ya. Tapi pertama huruf N gitu ya. Kalau ini biasa, ini negara lain ini kayaknya. Pertama harus vokal ya. Oke. Ada yang ditanyakan kah? Tidak? Ya. Oke, lanjut ya. Aji, Bila, dan Caca membeli beberapa jajanan di toko yang sama. Pesanan mereka seperti yang tertulis pada kertas pada gambar berikut. Aji 3 donat, 5 es krim, 4 kebab. Bila itu 4 donat, 7 es krim, 7 kebab. Caca itu 6 donat, 6 es krim, 6 kebab. Harga yang harus dibayar Aji, Bila, dan Caca berturut-turut 900, 95, 400, 108.000. Jika Tio ingin membeli 1 donat coklat, 10 es krim, dan 5 kebab, berapa yang harus dibayar? Wow. Ini berapa yang ini? Ini 72 900 ya. Ya. Yang ini 95 400 ya. Yang ini 108.000 ya. Ini SPLTV ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, ini misalkan ini X, ini Y, ini Z gitu ya. Sama ya, X, Y, Z. Ini berarti X, Y, Z gitu ya. Kayaknya nggak cukup tempatnya ini ya. Oke, nggak apa-apa. Coba ini kita sederhanakan dulu persamaannya ya. Kita buat persamaan linear 3 variabelnya. Kalau ini tidak ada cara cepatnya ya. Ini cara butuh waktu. Nah, ini ya. Ini berarti 3x ya.
ditambah 5Y ditambah 4Z gitu ya, sama dengan 72.900 ya. Yang bila berarti hampir salah. Yang bila itu 4X ya. 4X ditambah 7Y ditambah 5Z sama dengan 95.400 gitu ya. Yang caca ini berarti kan Aji ya. Aji ini bila ya. Ini caca. Caca itu berarti 6X ditambah 6Y ditambah 6Z sama dengan 108.000. Oke. 108 itu bisa disederhanakan enggak ya? Dibagi 6 bisa enggak ya? Kalau ini kan sudah paling sederhana Aji ya. 3, 5, 4 ya, nggak bisa disederhanakan. Kalau 108 dibagi 6 18.000 ya, gitu ya. Berarti ini bisa disederhanakan semua dibagi 6 yang ini. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 18.000 gitu ya. Oke. Saya copy aja. Kita buat halaman baru ya. Oke. Oke ya. Berarti kan ini kita sudah sederhanakan di bawahnya ya. Oke. Berarti kita mudahnya cari yang mana nih? Ya, kan gitu. Panjang nih caranya ya. Tapi harus sabar. Ya. Berarti Aji sama Bila caranya triknya ya. Jadi kalau gini tidak boleh diulang lagi. Aji sama Bila, Aji sama Caca gitu ya. Ya, boleh Aji sama Bila, Bila sama Caca juga boleh. Ya. Tapi yang dihilangkan harus sama. Ketika Z ya Z semua gitu ya. Kalau apa namanya? Syaratnya kan gitu. Kalau menghilangkan sebuah variabel. Ya. Sekarang Aji dan Bila ya. Kita sederhanakan 3X tambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 72.900. Yang ini 4X ditambah 7Y ya, tambah 5Z sama dengan 95.400 gitu ya. Kita mau menghilangkan apa? Yang mudah. Z-nya aja ya. Z-nya ya. Berarti harus dikali berapa? Wow, mantap. Dikali berapa biar sama? Z-nya ini dikali 5, dikali 4 gitu ya. Jadi nanti sama. Ini kan Aji sama Bila ya. Aji Bila. Berarti nanti misalkan Aji dengan Caca, yang harus dihilangkan juga Z-nya, dieliminasi. Oke, yuk kita kalikan. Kali 5 berarti 15X ya. Kali 5 berarti tambah 25Y. Ini berarti tambah 20Z sama dengan berapa? 72.400 kali 5. Besar sekali ya. 362 pas ya. Kalau yang ini berarti 16X ditambah dengan 7 kali 4 berapa? 28 ya. Y yang ini berarti 20Z sama dengan 95.400 dikali 4
381.600. Wow, mantap soal ini, nggak apa-apa. Ini soal terpanjang mungkin nanti ya. Ya, ini kan habis. Sekarang 15x dikurangi 16x berarti min x ditambah dengan ini berarti min ya, min 3y ya. Ya, ini min 3y. Yang ini berarti ini kita kurangi 362 ya. Ini sama dengan min 19.600 ya. Ini Aji sama Bila, selanjutnya apa? Misalkan Aji dengan Caca ya. Yuk kita tulis ulang. Ajinya 3x tambah 5y ditambah 4z ya, sama dengan 72.900 ya. Yang Cacanya berarti x ditambah y tambah z sama dengan 18.000. Kita kalikan yang sama berarti z-nya. Ini kali 1, ini kali 4. Berarti kali 1 tetap ya. 3x tambah 5y tambah 4z sama dengan 72.900. Yang ini dikali 4 berarti 4x ditambah 4y ya ditambah 4z sama dengan berapa? 18 kali 4 ya 72. Oke, 72 pas ya. Ini ya, kita kurangi. Ini berarti min x, yang ini berarti plus y ya. Ini kan habis. Yang ini berarti tinggal berapa nih? 900 kan gitu. Oke ya. Berarti ini anggap persamaan 4 sama 5 ya. Gitu ya. Wow, panjang sekali nih. Tidak apa-apa, tapi sudah ketemu nih dua-duanya. Kita 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Ini persamaan ya, 4 dan 5. Berarti min x di min 3y sama dengan 19.600 ya. Ini min x ya ditambah y sama dengan 900. Nah, kita kurangi aja biar x-nya hilang ya. Min x ditambah dikurangi kan jadi tambah ya. 0 gitu ya. Yang ini min 3y dikurangi tambah y berarti min ya. Berarti menjadi 4 min 4 y gitu ya. Nah, yang ini berapa nih? Ini berarti 18.000 ya, 9.600 dikurangi 900. Berarti ini 18.700 ya. Waduh, kok minus ya? Ada yang salah kah? Ini minus ya, sorry. Ini minus. Nah, ini salah. Oke. Oke ya, berarti ini minus ya. Nah, ketemu nih. Ya, berarti wah, salah nih kalau minus. Min tambah besar ya. Ya, berarti 9.600 ditambah dengan 900 20.000 ya. Min 20.500 ya. Oke ya. Berarti min 4y sama dengan min 20.500 ya. Berarti y-nya berarti ini kan negatif ya. Jadi positif ya. Berarti y-nya sama dengan ini dibagi 4. Berarti y-nya 5.125 ya. Oke.
Wow, kok beda nih. Y itu es krimnya. Ini nomor berapa? Nomor 16 ya? Hmm. Es krimnya dapatnya itu 4.500. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita masukkan. Oke, berarti dimasukkan ke salah satu sini ya. Min X ditambah Y sama dengan 900. Ya, sebentar saya kok ragu-ragu ini. 18.000 dikali 4, 72 betul ya. Berarti 108 dibagi 6, 18.000 betul. Gak apa-apa dah. Berarti kita masukkan ya. Min ya X ditambah dengan 5.125 sama dengan 900 ya. Berarti min X sama dengan 900 ya dikurangi 5.125 ya. Oke, berarti min X sama dengan 900 dikurangi 5.125. Berarti ini min 4.225 ya. Berarti X-nya sama dengan 4.225 ya. Gitu ya. Kalau sudah ketemu Y-nya ini, X-nya ini, kita bisa ngambil yang ini, yang paling mudah aja untuk mencari Z-nya ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 18.000 ya. Berarti X-nya kan 4.225 ditambah Y-nya adalah 5.125 ditambah Z sama dengan 18.000 gitu ya. Yuk kita tambahkan 4.225 ditambah dengan 5.125 ya. Ini berarti kan 9.350 ya, ditambah Z sama dengan 18.000 ya. Berarti Z-nya sama dengan 18.000 ya, dikurangi 9.350 ya. Berapa? Dikurangi 18.000. Ini berarti Z-nya 8.650 ya. Yuk pertanyaannya TIO itu berarti ya X ditambah 10Y ya ditambah 5Z ya. Nah, gitu. X ya ditambah 10Y tambah 5Z ya. Berarti X-nya berapa? 4.225 ditambah 10 kali Y. Y-nya itu 5.125 ya. Ditambah dengan 5Z 8.650 ya. Yuk, ini berarti tetap 4.225 ditambah 51.000 ya. 250 ditambah ini berapa? 5 dikali 8.650 43 250 ya. Coba kita jumlahkan ini ya. Oke, 43 250 ditambah dengan 51 250 ditambah dengan 4 225. Ini 98 725. Wih.
Ada enggak jawabannya ini? 98.725. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Ada yang salah apa nih? 98 berapa? 98725. Ya, ini jawabannya 98725 ya. Kalau saya sebelumnya ya ketemunya ini 98800 ini. Wadaw. Kok beda, Rek? Mendekati gitu ya. Tapi sesuai prosedur ya. Prosedurnya sudah sesuai ya. Apa ada yang salah? 72.900 benar, 72.900, 95.400 benar, 108 ya. Ini 354, 475, 666 ya. Ini oke. Oke ya. Sudah. Ini dikurangi ya. Oke. Yang ini juga dikurangi. Oke, ini habis. Ya. Selisih berapa sih? Selisih 200 berapa? Selisih berapa? 75 rupiah. Selisihnya 75 rupiah ya. Tapi secara aturan bisa ya SPLTV. Jadi triknya adalah pertama ketika kita mau menghilangkan Z, berarti yang kedua juga harus Z. Nanti ketemu persamaan ini sama persamaan ini, gitu ya. Ya, berarti kalau gitu berarti kita sederhanakan ketemu salah satu persamaan. Salah satu persamaan masuk ke yang didapat ini masuk ke salah satu persamaan. Maka didapatkan dua ini dengan ini ya, gitu ya. Ini yang dapat, ini dapat, kita ambil salah satu persamaan yang persamaan linear 3 variabelnya. Itu triknya ya. Ada yang ditanyakan, wah ini berarti harus mencari satu-satu ya. Ais. Oke. Enggak apa-apa ya. Jadi mungkin butuh ketelitian ya. Berarti ada sesuatu yang mungkin selisih dikit ya. 18 bener ya, 18.000 108.000 ya. Ini 95.400 ya.
Tidak apa-apa dah. Kalau kita cari ulang ya lama juga ya. Oke, gitu ya. Adakah yang ditanyakan? Siap, Mas Kenji? Ada, Pak. Ada yang salah kah Mas Kenji? 94, 65, 400, 72, dan 100. Saya khawatirnya ada sesuatu yang ganjil gitu ya. Masa selisih Rp75 ya selisihnya? Kan beda proses kadang-kadang gitu ya. Tapi seharusnya sama, seharusnya. Berarti ada sesuatu. Ya, 72.900. Oke, 444 kalau ini bener ya. Ini minus, ini plus. Oke, ini berarti 72 bener ya, 72.900. Berarti ini kan 900. Itu ya. Ini minus, minus, minus berarti hilang. Ini min 3Y min Y. Berarti min 4Y. Ini sama ini. Ya. Oke, min. Ini min ya. Oke. Wah, mencari sulit, susah malah mencari ya. Oke, ada yang ditanyakan kah? Kita belajar lagi Jumat malam Sabtu ya. Mas Kenji, Mbak Dini, Mas Arka, kita belajar lagi Jumat malam Sabtu ya. Jadi oke, masih banyak soalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Cukup dulu ya. Lumayan kalau kelas ini ya. Kalau kelas 7, 9, 10-nya agak agak ringan kali ya. Kayaknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup dulu ya. Terima kasih banyak. Semoga belajar kita pada malam hari ini ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, Mas Haji. Ya, ketemu lagi Jumat malam Sabtu, Mas ya. Oke.